Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Aziza Misbahul Hayatinau dari kelas Akhwat Syakhsiyah 2A. Sekarang saya akan memaparkan pokok-pokok inti dari makalah saya yang bertema organisasi, yang dimana nantinya video ini menjadi ujian tengah semester saya. Nilai ujian tengah semester saya pada mata kuliah manajemen yang diampu oleh Ibu Nur Laila Harun MSI. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai pengertian organisasi, hakikat organisasi, asas-asas organisasi, fungsi-fungsi dalam organisasi, tipe-tipe organisasi, serta bagian organisasi. Selanjutnya, pengertian organisasi. Organisasi dapat dikatakan sebagai alat untuk mencapai tujuan, yang dapat dikatakan sebagai wadah kegiatan daripada orang-orang yang bekerja sama dalam usaha untuk mencapai tujuan. Hakikat organisasi. Organisasi pada dasarnya berorientasi terhadap apresiasi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap organisasi. Dapat dikatakan jika suatu organisasi kehilangan hakikat, maka perlu dipertanyakan kontinuitas dari organisasi tersebut. Manajemen menentukan keefektifan dan efisiensi yang ditekankan pada melakukan pekerjaan yang benar. Lalu asas-asas organisasi ada 13 diantaranya. Pertama, asas tujuan organisasi. Asas ini kebutuhan manusia jasmani maupun rohani yang diusahakan untuk mencapai kerjasama dengan sekelompok orang. 2. Asas kesatuan tujuan. Dalam asas ini, organisasi harus ada kesatuan yang ingin dicapai. Organisasi akan kacau apabila tidak memiliki kesatuan tujuan. 3. Asas kesatuan perintah. Dalam asas ini, tiap-tiap pejabat dalam organisasi hendaknya hanya dapat diperintah dan bertanggung jawab kepada orang pejabat tertentu. 4. Asas rentang kendali. Dalam asas ini, luas sempitnya rentang kendali asas terhadap bawahan langsung sangat ditentukan oleh faktor-faktor subjektif yang melekat pada seorang atasan dan faktor objektif yang berada di luar diri seorang atasan yang merupakan corak dari organisasi yang bersangkutan. 5. Asas pendelegasian wewenang. Dalam asas ini, pelimpahan wewenang sebagian hak untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tanggung jawab dan tugasnya dapat dilakukan dengan baik. 6. Asas keseimbangan wewenang. Dalam asas ini, satuan-satuan organisasi hendaknya ditempatkan pada satuan organisasi yang sesuai dengan perannya. 7. Asas tanggung jawab. Dalam asas ini, pertanggungjawaban dari bawahan terhadap atasan harus sesuai dengan garis wewenang dan pelimpahan wewenang. Dengan kata lain, seorang hanya akan bertanggung jawab kepada orang yang melimpahkan wewenang tersebut. 8. Asas pembagian kerja. Dalam asas ini, yang dimana merupakan aktivitas untuk menyusun satuan-satuan organisasi yang akan diserahi bidang kerja atau fungsi tertentu. 9. Asas penempatan personalia. Dalam asas ini, efektivitas organisasi yang optimal memerlukan penempatan karyawan yang tepat. Untuk itu harus dilakukan seleksi yang objektif dan berpedoman dari jabatan yang akan diisinya. 10. Asas jangka berangkai. Dalam asas ini adanya saluran perintah dari atas ke bawah yang merupakan mata rantai vertikal yang jelas dan tidak terputus-putus serta menempuh jalan terpendek. 11. Asas efisiensi. Dalam asas ini harus dapat mencapai hasil yang optimal dengan pengorbanan yang minimal. 12. Asas kesinambungan. Dalam asas ini harus mengusahakan cara-cara untuk menjamin kelangsungan hidup organisasi. Keberlangsungan organisasi sangat ditentukan oleh perubahan yang terjadi dalam orang yang bersangkutan. Serta terakhir, 13. Asas koordinasi. Dalam asas ini, yang dimana merupakan tindak lanjut dari asas organisasi yang lain yang dimaksudkan untuk segala tindakan supaya terarah kepada sasaran yang ingin dicapai. Selanjutnya, fungsi-fungsi dalam organisasi antara lain: 1. Memberi arahan dan aturan untuk meningkatkan skill dan kemampuan dari anggota organisasi. 2. Dalam upaya mendapatkan sumber daya dan dukungan dari lingkungan. 3. Memberikan pengetahuan dan ilmu terhadap anggotanya. 4. Berusaha menggabungkan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Tipe-tipe organisasi ada 5, diantaranya
1. Organisasi lini yang dimana hanya dapat dipakai dalam organisasi kecil. 2. Organisasi lini dan staf merupakan kombinasi dari organisasi lini dan asas komando dipertahankan tetapi dalam perencanaan tugas pemimpin dibantu oleh staf. 3. Organisasi fungsional disusun berdasarkan pada sifat-sifat dan macam-macam pekerjaan yang harus dilakukan. 4. Organisasi lini, fungsional, dan staf merupakan perkembangan lebih lanjut atau merupakan gabungan dari organisasi yang berbentuk lini, fungsional, dan staf. Dan terakhir, kelima, yaitu organisasi komite, di mana tugas kepemimpinan dan tugas tertentu lainnya dilaksanakan secara kolektif. Terakhir, bagan organisasi, yang dimana bagan yang memperlihatkan adanya saling keterkaitan berbagai posisi pada suatu organisasi dalam pengertian wewenang dan tanggung jawabnya. Pada dasarnya terdapat 3 pola organisasi, yaitu organisasi mini, fungsional, dan staf. Sekian pemaparan isi pokok masalah saya, isi pokok-pokok makalah saya dan teman saya. Jika ada salah dalam hal pengucapan atau dalam hal lain, mohon dimaafkan dan terima kasih sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.